Metro kini kembali dengan informasi dari Palembang. Ini salah satu tempat wisata di sana, di Kampung Kapitan. Saat ini dalam kondisi memprihatinkan. Sejak berdirinya kampung ini tidak pernah direnovasi oleh pemerintah. Sedangkan budaya tulis aksara Ulu yang dahulu berkembang di Sumatera Selatan kini mulai punah. Saya ajak Anda untuk langsung bergabung dengan reporter Yarnes Foni dari Palembang, Sumatera Selatan. Yarnes, bagaimana sebenarnya kondisi Kampung Kapitan? Ya Maria, sebenarnya banyak tempat-tempat wisata budaya di daerah Palembang, Sumatera Selatan ini yang saat ini masih kurang diperhatikan. Salah satunya yang kami pantau adalah di Kampung Kapitan, di mana kampung ini berada dekat dengan Sungai Musi. Kami perhatikan memang hingga saat ini kurangnya kesadaran masyarakat ataupun pemerintah untuk dapat menjadikan tempat ini salah satu tempat tujuan wisata. Kampung Kapitan yang telah melegenda dan dikenal luas oleh masyarakat di dalam dan luar negeri ini merupakan kawasan perkampungan di pinggir Sungai Musi. Salah satu rumah di Kampung Kapitan yang masih berbentuk asli yakni rumah adat Limas yang dahulu pernah ditinggali oleh Kapitan Joa Ham Hin, seorang dari Tiongkok yang menjadi penguasa pemerintahan yang dimandati oleh Belanda pada tahun 1600 untuk mengurus penduduk keturunan Tionghoa di wilayah seberang Ulu Palembang. Dahulu Maria ada 3 bangunan rumah Kapitan Joa, 1 rumah untuk pengadilan dan penjara, sementara yang lainnya untuk mengurus administrasi kependudukan. Sementara kini hanya tersisa 2 rumah, karena 1 rumahnya telah hancur dan rata dengan tanah. 2 rumah yang tersisa untuk wisata dan yang lainnya rumah abu untuk beribadah. Di rumah abu yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya ini, keadaannya sangat mengenaskan. Tidak pernah ada bantuan dana sepeser pun dari pemerintah, baik kota ataupun provinsi ataupun pusat untuk merenovasi gedung ini. Bagian belakang rumah bahkan sudah rubuh karena lapuk. Pemerintah kota sempat memperbaiki lingkungan rumah Kapitan, tetapi hanya bagian tamannya saja. Upaya yang dilakukan pengelola rumah Kapitan yang sudah dilakukan saat ini adalah mengirimkan proposal ke pemerintah pusat dengan harapan akan dibantu dana. Berikut keterangan dari pengelola rumah Kapitan. Sampai sekarang masih kita sendiri semua. Dari pemerintah kita sini belum ada. Pak Kota Madya baik dari provinsi kita sini kan belum, baru mulain kita ajukan 2015 ini langsung ke menteri. Prihatin. Melihat rumah sampai buruk kan ya. Untuk rumah macam kita kan untuk rumah adat cagar budaya kan ya. Kalau nggak cepat dibantu mungkin ya yang sebelah sana sudah rubuh yang bagian belakang. Rumah abu namanya, tanah itu sudah buruk sekali. Maria? Lalu Yarnes, bagaimana tradisi tulis aksara Ulu yang kini punah? Sebenarnya apa penyebabnya? Ya, sebenarnya adalah berbagai penyebab, yakni kurangnya pendidikan yang diberikan baik dari sekolah untuk anak-anak siswa untuk dapat mengerti tulisan asli Palembang yang diakulturasi dari India. Berikut liputannya. Enggak tahu. Oh, Ulu. Oh, enggak tahu. Ulu. Enggak tahu. Sayang, tidak banyak warga Palembang yang paham aksara Ulu, tradisi tulis yang konon bermula dari India dan berkembang di Sumatera Selatan. Sangat sedikit orang yang masih dapat membaca atau menulis dengan simbol yang disebut aksara Kaganga ini. Naskah Ulu ini dapat ditulis di atas berbagai media yang berbeda. Misalnya saja di atas kayu ini disebut dengan kahas, kemudian di atas bilah bambu disebut dengan gelungpai, dan untuk yang sebelahnya ada ruas bambu disebut dengan surat buluh. Hingga kini hanya ada 18 naskah Ulu yang tersimpan di Museum Bala Putra Dewa dan Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Uniknya, ada naskah Ulu yang ditulis di atas tanduk kerbau. Ya, jadi kalau naskah Ulu itu sumbernya ya dari pengadaan koleksi. Artinya begini, bisa dari masyarakat yang datang, misalkan bentuknya bisa dia hibahkan kepada kita. Juga bisa dengan ganti rugi. Seorang ahli aksara Ulu yang juga merupakan Kepala Taman Budaya Sriwijaya menjelaskan ada 28 silaba atau simbol aksara Ulu. Sebagian besar naskah Ulu menceritakan ajaran Nabi dalam agama Islam atau petuah-petuah hidup.
Pertama itu persoalan regulasi. Kita baru memiliki peraturan daerah tentang kebudayaan itu Sumatera Selatan ya, itu baru tahun 2015 ini. Pertama, kedua kita ahli ya, ahli-ahli di bidang filologi khususnya atau naskah kuno kita tidak memiliki, hampir hanya 1-2 orang yang ada di Sumatera Selatan ini. Aksara ini diharapkan tidak hanya menjadi identitas Sumatera Selatan seperti ditulis di nama jalan saja, tetapi bisa menjadi inspirasi logo museum ataupun simbol penting lainnya di Sumatera Selatan. Pak, ini seperti kalimat nih Pak, boleh dijelasin ini artinya apa Pak? Ini bunyinya lestarikan budaya Indonesia. Wah, saya setuju banget tuh Pak, lestarikan budaya Indonesia dan juga lestarikan aksara ulu. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Nadia Atmaji, Rani Tarulia, Metro TV. Ya Maria, kita berharap agar tulisan aksara ulu ini tidak jadi hilang atau hilang menjadi identitas warga masyarakat di Sumatera Selatan ini. Kembali ke Anda Maria. Ya, semoga saja ya Ernest Foni. Terima kasih untuk informasinya langsung dari Palembang.